Wajah Bu Dewi memerah saat ia melirik ke arah celana Pak Budi. "Bapak, pasti sangat tersiksa. Maafkan saya. Saya tidak bisa menahannya lagi," ucap Pak Budi dengan malu. "Ayo kita ke kamar tidur," usul Bu Dewi dengan berani. "Apakah Anda benar-benar tidak apa-apa?" "Ya, saya juga menginginkannya." Pak Budi menggenggam tangan Bu Dewi dan berjalan menuju kamar tidur di lantai 2. Saat menaiki tangga, keduanya tidak melepaskan genggaman tangan satu sama lain. Begitu masuk, Pak Budi langsung memeluk Bu Dewi. Bu Dewi melingkarkan lengannya di leher Pak Budi. Pak Budi membaringkan Bu Dewi dengan hati-hati. "Saya akan melakukannya perlahan. Tidak apa-apa." "Karena ini kamu, semuanya tidak apa-apa," jawab Bu Dewi sambil menatap Pak Budi. Dewi Lestari berusia 57 tahun. Baru 2 tahun yang lalu, ia menjalani kehidupan yang elegan sebagai istri seorang wakil direktur di apartemen Pacific Place. Namun, segalanya berubah ketika suaminya meninggal dunia secara mendadak akibat stroke, perusahaan bangkrut, meninggalkan tumpukan utang lebih dari 10 miliar rupiah. Putrinya, Kirana, adalah mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Kedokteran, dan biaya kuliahnya mulai menjadi kekhawatiran. "Bu, aku akan cuti kuliah dulu. Aku bisa kerja paruh waktu." "Tidak boleh. Kamu menjadi dokter adalah harapan terakhir keluarga kita," kata Bu Dewi sambil menggenggam erat tangan putrinya. Saat itulah, ia melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai perawat pribadi di surat kabar. Tertulis di sana, pelatihan 3 bulan, gaji 8 juta rupiah per bulan dijamin. "Perawat, apa aku bisa melakukannya?" Awalnya ia ragu, tetapi tidak ada pilihan lain. Orang-orang yang ia temui di pusat pelatihan perawat sebagian besar adalah wanita berusia 50-an. Mereka adalah ibu rumah tangga yang tiba-tiba harus menanggung nafkah keluarga. Di usia lebih dari 50 tahun, melakukan pekerjaan seperti ini benar-benar sulit, keluh seorang teman seangkatannya. Bu Dewi pun merasakan hal yang sama. Cara membalikkan tubuh pasien, mengganti popok, merawat luka baring semuanya terasa canggung dan sulit. Setelah menyelesaikan pelatihan selama 3 bulan dan mendapatkan pekerjaan pertamanya, tatapan keluarga pasien terasa dingin. "Oh, perawat baru, ya? Kelihatannya lebih tua dari yang sebelumnya." Meski begitu, Bu Dewi menahannya. Demi biaya kuliah dan hidup putrinya, ia rela melakukan apa saja. Pasien pertamanya adalah seorang nenek berusia 80-an dengan demensia parah. Sepanjang hari ia menangis sambil berkata, "Ayo pulang, ayo pulang. Nenek, tidak apa-apa. Saya ada di sini," hibur Bu Dewi sambil memegang tangan nenek itu. Namun menantu sang nenek justru melontarkan keluhan. "Ibu saya terus merengek, apa perawatnya tidak bekerja dengan benar? Maafkan saya. Saya akan lebih memperhatikannya." Bu Dewi menundukkan kepalanya. Pasien keduanya adalah seorang pria berusia 60-an yang sangat rewel. "Hei, perawat, air minum habis." Ia berbicara dengan nada memerintah dan tidak sopan. Bu Dewi menangis dalam hati, tetapi harus menahannya. "Baik, Pak. Segera saya ambilkan." Ia selalu menghadapinya dengan wajah tersenyum. 6 bulan berlalu seperti itu. Setiap malam, saat kembali ke rumah, tubuh dan hatinya terasa lelah. Namun, putrinya, Kirana, berkata, "Ibu, terima kasih atas kerja kerasnya. Aku akan cepat jadi dokter dan berbakti pada ibu." Satu kalimat itu membuat air mata Bu Dewi tumpah. "Putriku sayang, ibu tidak apa-apa. Kamu cukup belajar yang rajin saja." Suatu hari, sebuah kesempatan istimewa datang kepada Bu Dewi. Ia dihubungi untuk pekerjaan di paviliun VIP Rumah Sakit Pondok Indah. Kalau paviliun VIP, pasiennya pasti lebih terhormat, pikirnya. Dengan perasaan setengah antusias dan setengah khawatir, Bu Dewi pergi untuk wawancara. Pewawancaranya adalah seorang kepala perawat berusia 50-an. "Ibu Dewi Lestari, melihat riwayat hidup Anda, latar belakang pendidikan Anda sangat baik. Lulusan sastra Prancis, Universitas Indonesia." "Betul. Tapi pengalaman saya sebagai perawat masih kurang," jawab Bu Dewi jujur. "Paviliun VIP berbeda dari bangsal biasa. Pasien di sini kebanyakan adalah orang-orang dengan status sosial tinggi,
jadi harus berhati-hati dalam berbicara dan menjaga sopan santun, jelas kepala perawat. Saya yakin saya bisa melakukannya, jawab Bu Dewi dengan percaya diri. Beberapa hari kemudian, ia menerima pemberitahuan kelulusan. Pasien pertamanya adalah Bapak Budi Hartono, seorang pengusaha berusia 68 tahun yang dirawat karena komplikasi diabetes. Ia seorang duda yang istrinya meninggal 5 tahun lalu, dan anak-anaknya tinggal di Amerika. Begitulah briefing dari perawat. Bu Dewi mengetuk pintu kamar 1801. Selamat pagi. Saya Dewi, perawat yang akan bertugas merawat Bapak mulai hari ini. Saat melihat Pak Budi yang terbaring di tempat tidur, Bu Dewi terkejut, dahi yang lebar, tatapan mata yang dalam, dan kesan yang berwibawa. Untuk usianya, ia terlihat sangat rapi. Ah, Bu Dewi, selamat datang. Saya Budi Hartono, sapa Pak Budi dengan sopan. Saya akan memanggil Bapak dengan sebutan Pak Budi, jika diizinkan, jawab Bu Dewi dengan hormat. Pak Budi mengamati cara bicara dan gerak-gerik Bu Dewi dengan saksama. Ia merasakan ada wibawa yang berbeda dari perawat lainnya. Bu Dewi, kalau boleh tahu, dulu tinggal di mana? Cara bicara ibu sangat elegan. Dulu saya tinggal di kawasan Sudirman, tapi sekarang keadaannya sudah berbeda, jawab Bu Dewi samar. Oh, begitu. Maaf jika pertanyaan saya lancang. Pak Budi tidak bertanya lebih jauh. Sejak hari pertama, ada chemistry yang aneh di antara mereka. Sesuatu yang melampaui hubungan pasien dan perawat. Pak Budi selalu bersikap sopan kepada semua staf medis, tetapi ia memperlakukan Bu Dewi dengan sangat istimewa. Bu Dewi, boleh saya minta tolong ambilkan air? Tentu Pak, segera saya ambilkan. Bu Dewi pun secara alami berbicara dengan bahasa yang formal. Saat makan siang, Pak Budi bertanya, Bu Dewi, apakah Anda pernah tinggal di apartemen Pacific Place? Wajah Bu Dewi seketika menegang. Bah, bagaimana Bapak tahu? Dari cara bicara dan gerak-gerik Anda, terpancar suasana seperti itu. Saya dulu di bidang konstruksi, jadi sering bertemu orang-orang dari kalangan atas, jelas Pak Budi. Bu Dewi merasa tidak bisa menyembunyikannya lagi. Benar Pak. Sampai 2 tahun yang lalu, saya tinggal di sana. Tapi setelah suami saya meninggal, keadaan banyak berubah. Tatapan mata Pak Budi menjadi hangat. Pasti sangat berat bagi Anda. Saya juga tahu betapa sulitnya setelah kehilangan istri saya. Pada saat itu, terbentuklah ikatan empati yang istimewa di antara mereka. Rasa saling memahami yang mendalam yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki luka yang sama. Pak Budi dan Bu Dewi semakin dekat setiap harinya. Awalnya hanya hubungan pasien dan perawat, tetapi perlahan perasaan lain mulai tumbuh. Suatu sore, Pak Budi tiba-tiba bertanya, Bu Dewi, apakah Anda suka musik klasik? Ya, saya sangat menyukainya sejak muda. Terutama Bach. Jawab Bu Dewi dengan mata berbinar. Oh, benarkah? Saya juga penggemar Bach. Pernah dengar Goldberg Variations? Pak Budi pun mencondongkan tubuhnya dengan antusias. Saya sudah mendengarkannya ratusan kali, versi Glenn Gould. Dulu saya punya rekaman tahun 1955 dan 1981, suara Bu Dewi terdengar sedikit sedih. Ah, jadi sekarang sudah tidak punya lagi ya? Pak Budi mengangguk seolah mengerti. Saat pindahan, sebagian besar barang sudah saya singkirkan. Piano pun sudah saya jual, kata Bu Dewi dengan nada menyesal. Keesokan harinya, Pak Budi menyiapkan hadiah kejutan. Ia memasang aplikasi musik klasik di iPad dan memberikannya pada Bu Dewi. Apa ini boleh saya terima? Tanya Bu Dewi bingung. Tentu saya. Saya ingin kita mendengarkan musik bersama. Bagaimana kalau malam ini kita dengarkan Goldberg Variations? Pak Budi tersenyum cerah. Mulai malam itu, mereka berdua mulai mendengarkan musik klasik bersama. Alunan melodi Bach yang mengalun lembut di kamar rumah sakit membuat hati mereka semakin dekat. Bagian ini sungguh indah, bukan? Kata Bu Dewi dengan terharu. Betul. Dulu saat istri saya masih hidup, kami sering mendengarkannya bersama. Mendengarkannya sendirian terasa sangat sepi, kata Pak Budi dengan nada sendu. Saya juga begitu. Musik yang dulu saya dengarkan bersama suami kini menjadi kenangan yang menyedihkan. Bu Dewi pun mulai membuka hatinya. Sambil berbincang,
mereka mulai berbagi cerita tentang luka masing-masing. Istri Pak Budi meninggal setelah berjuang melawan kanker payudara selama 3 tahun. 1 tahun terakhir itu benar-benar berat. Saya hampir setiap hari tinggal di rumah sakit, suara Pak Budi bergetar. Suami saya pergi begitu tiba-tiba. Pagi hari ia berangkat kerja seperti biasa, malamnya saya dapat telepon dari rumah sakit, Bu Dewi pun berkaca-kaca. Pergi secara mendadak atau setelah sakit lama, keduanya sama-sama menyakitkan, kata Pak Budi seolah memahami perasaan Bu Dewi. Melalui percakapan seperti ini, mereka semakin mengenal satu sama lain lebih dalam. Bukan sekadar simpati atau kasihan, melainkan pemahaman dan empati yang tulus. Beberapa hari kemudian, Pak Budi berkata, Bu Dewi, bolehkah saya mengatakan sesuatu yang mungkin terdengar aneh? Silakan Pak, jawab Bu Dewi penasaran. Selama 5 tahun hidup sendiri, saya tidak pernah merasa setenang ini. Berbicara dengan Anda membuat hati saya terasa hangat. Pak Budi mengatakannya dengan ekspresi tulus. Jantung Bu Dewi mulai berdebar. Saya rasa, saya juga begitu. Berbicara dengan Bapak membuat hati saya tenang. And 4. Apakah saya terlalu berlebihan? Tanya Pak Budi hati-hati. Tidak. Justru saya berterima kasih. Sudah lama sekali saya tidak merasakan perasaan ini, aku Bu Dewi jujur. Malam itu, Bu Dewi tidak bisa tidur setelah pulang ke rumah. Ada perasaan hangat yang menjalar di salah satu sisi dadanya. Apakah ini debaran cinta? Merasakan emosi ini lagi di usia 57 tahun, rasanya tidak percaya. Keesokan harinya saat akan berangkat kerja, Bu Dewi merias wajahnya lebih teliti dari biasanya. Ia sendiri terkejut saat melihat cermin. Kenapa aku begini? Aku kan hanya seorang perawat. Namun, jauh di dalam hatinya, ia menemukan dirinya yang sangat ingin bertemu Pak Budi. Setelah 2 minggu Pak Budi dirawat, ikatan di antara mereka semakin dalam. Sesi pijat setiap malam menjadi momen yang paling istimewa. Pak Budi, bahu Bapak hari ini tegang sekali, kata Bu Dewi sambil memijat bahu Pak Budi. Mungkin karena kasur rumah sakit kurang nyaman. Tangan Bu Dewi lembut sekali, kata Pak Budi dengan nyaman. Sentuhan tangan Bu Dewi perlahan memijat leher dan bahu Pak Budi. Awalnya hanya tindakan medis biasa, tetapi perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Di sini juga terasa sakit? Tanya Bu Dewi sambil menekan otot punggung Pak Budi. Ah, di situ enak sekali. Ujung jari Anda terasa hangat. Ada getaran aneh dalam suara Pak Budi. Malam itu, saat sedang memijat, Pak Budi tiba-tiba menggenggam tangan Bu Dewi. Bu Dewi. Ya, Bu Dewi terkejut dan menatap Pak Budi. Bolehkah saya mengatakan ini? Bersama Anda, hati saya terasa sangat damai. Tatapan mata Pak Budi tampak tulus. Sensasi seperti sengatan listrik menjalar dari tangan Bu Dewi. Pak Budi, saya tidak pernah merasakan ini selama 5 tahun terakhir, tapi Bu Dewi, Anda terasa istimewa. Pak Budi terus menggenggam tangan Bu Dewi. Jantung Bu Dewi berdebar kencang. Sentuhan hangat tangan Pak Budi adalah sesuatu yang sangat ia rindukan. Saya juga merasakan hal yang sama. Jawab Bu Dewi dengan suara pelan. Benarkah? Wajah Pak Budi bersinar penuh harapan. Ya, sudah lama hati saya tidak sehangat ini. Aku Bu Dewi jujur. Saat itu, Pak Budi menggenggam tangan Bu Dewi lebih erat. Ketika mata mereka bertemu, ada ketegangan khusus di udara. Bu Dewi, apakah saya terlalu terburu-buru? Tanya Pak Budi hati-hati. Tidak. Saya juga merasakan hal yang sama, Bu Dewi mengangguk. Sejak hari itu, sesi pijat menjadi momen yang sangat berarti bagi mereka berdua. Saat di mana mereka saling mengkonfirmasi perasaan melalui sentuhan fisik yang alami. Beberapa hari kemudian, Pak Budi berkata, Bu Dewi, setelah saya keluar dari rumah sakit, bagaimana hubungan kita selanjutnya? Saya tidak tahu. Saya belum pernah memikirkannya. Jawab Bu Dewi jujur. Saya ingin terus bertemu dengan Anda. Saya tidak ingin kehilangan perasaan ini, Pak Budi mengungkapkan isi hatinya. Mata Bu Dewi berkaca-kaca. Saya juga begitu. Tapi kenyataannya, kita pikirkan kenyataan itu nanti. Bukankah perasaan saat ini lebih penting?
Pak Budi menggenggam tangan Bu Dewi lebih erat. Malam itu, setelah pulang, Bu Dewi memberanikan diri berbicara dengan putrinya, Kirana. Kirana, bagaimana pendapatmu kalau ibu mungkin menyukai seseorang? Ibu, tiba-tiba kenapa bicara begitu? Tanya Kirana terkejut. Hanya seandainya saja, jawab Bu Dewi samar. Kalau ibu bahagia, aku juga ikut bahagia. Ibu sudah terlalu lama sendirian, kata Kirana sambil tersenyum. Kata-kata itu membuat Bu Dewi sedikit lega. Ia merasa tidak perlu lagi menyembunyikan perasaannya terhadap Pak Budi. Setelah Pak Budi dirawat lebih dari sebulan, perasaan mereka tumbuh begitu besar hingga tak bisa lagi disembunyikan. Suatu malam menjelang kepulangannya, Pak Budi memberanikan diri berkata, Bu Dewi, besok saya akan pulang, dan ada sesuatu yang sangat ingin saya katakan. Suara Pak Budi terdengar serius. Ya, silakan katakan. Bu Dewi merasa tegang, menduga akan ada pembicaraan penting. Jujur saja, sepertinya saya mulai memiliki perasaan pada Anda. Pak Budi akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Jantung Bu Dewi berdebar kencang. Meskipun sudah menduganya, mendengarnya langsung terasa lebih nyata. Bukan sekadar antara pasien dan perawat, tapi perasaan seorang pria terhadap seorang wanita. Tatapan Pak Budi penuh harap. Air mata mulai menggenang di mata Bu Dewi. Sebenarnya, saya juga merasakan hal yang sama, aku Bu Dewi dengan suara bergetar. Benarkah? Jadi bukan hanya saya? Senyum cerah merekah di wajah Pak Budi. Bukan, saya juga sama. Sampai-sampai saya selalu menantikan saatnya berangkat kerja setiap hari, jawab Bu Dewi jujur. Pak Budi bangkit dari tempat tidur dan mendekati Bu Dewi. Kalau begitu, setelah saya pulang, kita bisa terus bertemu, kan? Saya mau. Bu Dewi mengangguk. Saat itu Pak Budi menggenggam tangan Bu Dewi. Bu Dewi, bolehkah saya mencium Anda? Wajah Bu Dewi memerah. Di sini, nanti ada yang lihat. Pintunya sudah saya kunci. Dan sekarang sudah jam 9 malam, perawat juga tidak akan datang, jelas Pak Budi. Di tengah keraguan Bu Dewi, Pak Budi mendekat dengan hati-hati. Jika Anda tidak mau, saya tidak akan melakukannya. Tidak. Saya juga menginginkannya, jawab Bu Dewi sambil memejamkan mata. Bibir Pak Budi menyentuh bibir Bu Dewi dengan lembut. Ciuman pertama itu begitu lembut dan hangat. Ciuman seorang pria yang ia rasakan setelah 20 tahun. Seluruh tubuh Bu Dewi seakan dialiri listrik. Ah, sudah lama sekali aku tidak merasakan perasaan ini, kata Bu Dewi sambil mengatur napas. Saya juga. Perasaan seperti ini setelah 5 tahun. Pak Budi juga tampak terharu. Ciuman kedua lebih dalam, dan penuh kerinduan daripada yang pertama. Seolah semua rasa rindu dan kesepian mereka melebur menjadi satu. Malam itu, mereka berpelukan lama, saling menegaskan perasaan masing-masing. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan atau diragukan. Kalau Bapak pulang besok, kapan kita bisa bertemu lagi? Tanya Bu Dewi dengan nada sedih. Bagaimana kalau besok malam? Saya akan pesankan tempat yang bagus, jawab Pak Budi segera. Baik. Saya akan menunggunya. Bu Dewi tersenyum bahagia. Dalam perjalanan pulang, Bu Dewi merasa seperti sedang bermimpi. Jatuh cinta lagi di usia 57 tahun adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Ternyata hal seperti ini benar-benar bisa terjadi, gumam Bu Dewi pada dirinya sendiri sambil tersenyum bahagia. Keesokan harinya setelah Pak Budi pulang dari rumah sakit, tempat janji temu mereka adalah kediaman Pak Budi di Pondok Indah. Bu Dewi merias wajahnya lebih teliti dari biasanya dan mengenakan gaun yang cantik. Sudah lama sekali tidak merasa segugup ini, gumamnya di depan cermin. Saat tiba di kawasan perumahan Pondok Indah, Pak Budi sendiri yang membukakan gerbang. Bu Dewi, Anda cantik sekali. Terima kasih. Saya gugup sekali. Jawab Bu Dewi malu-malu. Saat masuk ke dalam rumah, suasananya terasa sangat mewah dan hangat. Di ruang tamu ada sebuah grand piano, dan dindingnya dipenuhi koleksi piringan hitam musik klasik. Wah, rumah yang sangat indah, kata Bu Dewi sambil melihat sekeliling dengan kagum. Rumah ini terlalu besar untuk ditinggali sendirian. Hari ini, karena kedatangan Bu Dewi,
rumah ini jadi terasa lebih hidup, kata Pak Budi sambil tersenyum. Makan malam hari ini, saya yang memasak. Mau bantu menyiapkannya di dapur? Pak Budi menggandeng tangan Bu Dewi menuju dapur. Di dapur, Pak Budi sedang mengeluarkan bahan-bahan dari kulkas. Bu Dewi berdiri di depan wastafel dan mulai mencuci sayuran. Saat itu, Pak Budi mendekat dari belakang seolah ingin membantu. Biar saya bantu. Tubuh Pak Budi sedikit menyentuh punggung Bu Dewi. Aroma wangi yang lembut menguar dari tubuh Bu Dewi. Bu Dewi, aroma Anda wangi sekali, bisik Pak Budi di dekat tengkuk Bu Dewi. Pada saat itu, terjadi perubahan pada tubuh Pak Budi. Kehangatan dan aroma tubuh wanita yang sudah lama tidak ia rasakan membuat tubuhnya bereaksi. Pak Budi? Terlalu dekat, kata Bu Dewi dengan suara bergetar. Pak Budi pun menyadari perubahan pada tubuhnya dan menjadi panik. Maafkan saya. Tidak apa-apa, saya juga merasa aneh. Bu Dewi menyandarkan dirinya di pelukan Pak Budi. Pak Budi membalikkan tubuh Bu Dewi hingga mereka berhadapan. Di bawah cahaya hangat lampu dapur, wajah mereka semakin dekat. Bu Dewi, saya tidak tahan lagi. Suara Pak Budi menjadi serak. Napas saya juga menjadi sesak, bisikan Bu Dewi terdengar berat. Pak Budi menyandarkan Bu Dewi ke meja dapur dan memberinya ciuman yang dalam. Ciuman panas seorang pria yang ia rasakan setelah 20 tahun. Ah, sudah lama sekali aku tidak merasakan perasaan ini. Bu Dewi membenamkan wajahnya di dada Pak Budi. Tangan Pak Budi melingkari pinggang Bu Dewi. Bu Dewi, sepertinya tidak bisa di sini. Kenapa? Takut ada yang lihat. Dan juga terlalu tidak nyaman. Wajah Bu Dewi memerah saat ia melirik ke arah celana Pak Budi. Bapak, pasti sangat tersiksa? Maafkan saya. Saya tidak bisa menahannya lagi. Ucap Pak Budi dengan malu. Ayo kita ke kamar tidur. Usul Bu Dewi dengan berani. Apakah Anda benar-benar tidak apa-apa? Ya. Saya juga menginginkannya. Pak Budi menggenggam tangan Bu Dewi dan berjalan menuju kamar tidur di lantai 2. Saat menaiki tangga, keduanya tidak melepaskan genggaman tangan satu sama lain. Begitu masuk, Pak Budi langsung memeluk Bu Dewi. Bu Dewi melingkarkan lengannya di leher Pak Budi. Pak Budi membaringkan Bu Dewi dengan hati-hati. Saya akan melakukannya perlahan. Tidak apa-apa. Karena ini kamu, semuanya tidak apa-apa. Jawab Bu Dewi sambil menatap Pak Budi. Malam itu, mereka menyempurnakan gairah panas yang dimulai di dapur. Cinta yang tulus dan indah dari seorang pria berusia 68 tahun dan wanita berusia 57 tahun. Pertemuan panas antara pria dan wanita yang telah lama mereka rindukan. Saat di mana, feminitas yang tertidur selama 20 tahun dan maskulinitas yang berhenti selama 5 tahun kembali bangkit. Aku tidak tahu akan seindah ini. Aku juga. Rasanya seperti hidup kembali. Di kamar tidur yang menghadap ke gemerlap lampu kota Jakarta, malam yang paling jujur dan paling mendasar bagi mereka berdua dimulai. Itu adalah penyempurnaan cinta sejati yang ditemukan kembali di usia senja. Setelah melewati malam yang manis itu, beberapa hari kemudian, masalah-masalah realistis mulai muncul satu persatu. Bu Dewi yang sering pulang larut malam membuat putrinya, Kirana, mulai curiga. Bu, kenapa akhir-akhir ini sering pulang malam? Apa pekerjaan perawat sesibuk itu? Tanya Kirana khawatir. Ah, hanya ada banyak pekerjaan di rumah sakit, jawab Bu Dewi samar. Tapi, Bu, akhir-akhir ini wajah ibu terlihat jauh lebih cerah. Apa ada kabar baik? Kirana sangat peka. Bu Dewi bingung bagaimana harus menceritakan hubungannya dengan Pak Budi kepada putrinya. Rasanya masih terlalu dini, dan ia khawatir putrinya akan menentang. Sementara itu, Pak Budi juga menghadapi kekhawatiran serupa. Anak-anaknya yang tinggal di Amerika, Bimo dan Citra, menghubunginya. Ayah, bagaimana kesehatan ayah sekarang? Apa perawatnya merawat ayah dengan baik? Tanya Bimo melalui panggilan video. Ya, dia orang yang sangat baik. Sangat teliti dan merawat ayah dengan baik, jawab Pak Budi. Tapi ayah, jangan-jangan ayah terlalu dekat dengan perawat itu? Kudengar belakangan ini banyak kasus penipuan seperti itu? Kata Citra dengan cemas. Citra, jangan bicara seperti itu. Ayahmu ini bukan orang bodoh,
kata Pak Budi sedikit kesal. Aku hanya khawatir, ayah kan sendirian. Ayah mengerti. Ayah akan berhati-hati. Pak Budi juga bingung kapan dan bagaimana harus memberitahu anak-anaknya tentang hubungannya dengan Bu Dewi. Hubungan mereka masih di tahap awal, dan ia khawatir mereka akan menentangnya. Suatu hari, saat Bu Dewi sedang bekerja merawat pasien lain, ia bertemu dengan keluarga pasien lamanya. Ternyata itu adalah Ibu Siska, kenalannya saat masih tinggal di Pacific Place. Loh, Bu Dewi, sedang apa di sini? Tanya Ibu Siska terkejut. Halo Bu Siska. Saya sedang bekerja sebagai perawat, jawab Bu Dewi gugup. Perawat? Kenapa Bu Dewi melakukan pekerjaan seperti itu? Apa kondisi keluarga sedang sulit? Tatapan Ibu Siska berubah menjadi iba. Iya. Setelah suami saya meninggal, banyak hal yang berubah. Bu Dewi menunduk malu. Beberapa hari kemudian, Ibu Siska menceritakan hal ini kepada teman-temannya, dan gosip pun mulai menyebar. Katanya Bu Dewi Lestari, yang dulu istri wakil direktur di Pacific Place, sekarang jadi perawat. Gosip itu akhirnya sampai ke telinga Pak Budi. Seseorang di pertemuan bisnisnya berkata, Pak Budi, apa Anda kenal perawat bernama Dewi Lestari, yang dulu tinggal di Pacific Place? Ya, saya kenal. Kenapa? Katanya dia sekarang bekerja di pavilion VIP. Sepertinya dia juga merawat Pak Budi, ya? Memang benar, tapi hati-hati Pak. Orang seperti itu kadang mendekati pasien kaya yang kesepian. Mendengar itu, wajah Pak Budi mengeras. Malam itu Pak Budi menelepon Bu Dewi. Bu Dewi, apa ada waktu hari ini? Ada yang ingin saya bicarakan. Tentu Pak. Ada apa? Bu Dewi merasa cemas mendengar suara serius Pak Budi. Di kafe, ekspresi Pak Budi berbeda dari biasanya. Bu Dewi, saya akan bertanya jujur. Apakah Anda punya tujuan lain pada saya? Maksud Bapak? Tanya Bu Dewi bingung. Anda tidak mendekati saya karena mengincar harta saya, kan? Kata Pak Budi hati-hati. Wajah Bu Dewi menjadi pucat pasi. Pak Budi, Anda menganggap saya orang seperti itu? Bukan begitu. Hanya saja, orang-orang di sekitar terus mengatakan hal itu. Memangnya apa yang mereka katakan? Ketika Pak Budi menceritakan apa yang didengarnya, air mata menggenang di mata Bu Dewi. Apakah Anda benar-benar berpikir begitu? Bu Dewi, saya percaya pada Anda, tapi saya hanya ingin memastikannya. Kalau Anda ingin memastikannya, begini saja. Bu Dewi mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Ini surat pernyataan pelepasan hak waris. Saya sudah menyiapkannya dari awal. Apa ini? Tanya Pak Budi terkejut. Sejak menjalin hubungan dengan Bapak, saya sudah menduga suatu saat akan mendapat kesalahpahaman seperti ini. Makanya saya sudah siapkan, kata Bu Dewi sambil menangis. Pak Budi, saya tidak tertarik dengan harta Bapak. Saya hanya ingin kita, sebagai dua orang yang kesepian, bisa saling menghibur. Pak Budi melihat dokumen itu, dan benar saja, isinya adalah surat pernyataan pelepasan hak waris. Saat itu ia sadar betapa bodohnya kecurigaan yang ia miliki. Bu Dewi, maafkan saya. Saya benar-benar keterlaluan. Tidak apa-apa, saya mengerti. Dari sudut pandang Bapak, wajar jika merasa curiga. Tidak. Saya yang salah, telah meragukan orang seperti Anda. Pak Budi menggenggam tangan Bu Dewi. Kedepannya, mari kita berhati-hati agar tidak ada salah paham seperti ini lagi. Kita harus saling percaya, kata Bu Dewi sambil menyeka air matanya. Kejadian itu justru membuat hubungan mereka semakin kuat. Setelah melewati cobaan, kepercayaan mereka satu sama lain menjadi lebih dalam. 3 bulan berlalu setelah konflik itu. Perasaan Pak Budi dan Bu Dewi semakin kokoh. Akhirnya, Pak Budi memutuskan untuk memperkenalkan Bu Dewi kepada anak-anaknya di Amerika. Bimo, Citra. Ayah ingin memperkenalkan seseorang. Anak-anaknya yang terhubung lewat panggilan video tampak penasaran. Siapa, Ayah? Namanya Ibu Dewi Lestari. Seseorang yang sangat ayah sayangi. Pak Budi memanggil Bu Dewi ke depan kamera. Halo, saya Dewi. Bu Dewi menyapa dengan sopan. Awalnya anak-anaknya terkejut, tetapi melihat wibawa dan ketulusan Bu Dewi, mereka mulai membuka hati.
Ayah terlihat bahagia. Sudah lama tidak melihat ayah tersenyum seperti itu. End quote. Bu Dewi juga secara resmi memperkenalkan Pak Budi kepada putrinya, Kirana. Kirana, ini orang yang ibu sayangi. Benarkah, Bu? Siapa? Tanya Kirana dengan antusias. Setelah bertemu Pak Budi, Kirana langsung menyukainya. Bu, dia orang yang sangat baik. Sudah lama aku tidak melihat ibu sebahagia ini. Iya. Ibu senang kamu juga menyukainya? Bu Dewi menghela napas lega. Pak Budi juga menyayangi Kirana seperti putrinya sendiri. Soal biaya kuliah, jangan khawatir, biar Om yang bantu. Oi, terima kasih, Om, tapi saya akan menolaknya. Saya bisa mengatasinya dengan beasiswa, jawab Kirana dengan tegas. Sikap Kirana itu membuat Pak Budi semakin kagum. Anda benar-benar membesarkannya dengan luar biasa. 6 bulan kemudian, Pak Budi mengajak Bu Dewi untuk tinggal bersama. Bu Dewi, pindahlah ke rumah saya di Pondok Indah. Apa tidak apa-apa? Bu Dewi ragu. Saya sangat kesepian tinggal sendiri. Rumah ini baru terasa seperti rumah jika ada Anda. Pak Budi memohon dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, Bu Dewi pindah ke Pondok Indah. Hidup bersama di rumah besar itu terasa sangat membahagiakan. Namun, suatu hari, Pak Budi melihat Bu Dewi sedang menangis. Ada apa? Kenapa menangis? Tidak apa-apa, hanya sedang banyak pikiran saja, jawab Bu Dewi sambil menyeka air mata. Coba katakan jujur. Apa Anda khawatir karena utang? Pak Budi berhasil membaca pikiran Bu Dewi. Iya, masih tersisa sekitar 9 miliar. Bunganya saja setiap bulan. Bu Dewi menghela napas. Bu Dewi, jangan khawatir. Pak Budi menggenggam tangan Bu Dewi. Maksud Bapak, saya sudah membereskan semuanya. Bu Dewi menatap Pak Budi dengan terkejut. Membereskan apa maksudnya? Semua utang perusahaan almarhum suami Anda sudah saya lunasi. Anda tidak perlu khawatir lagi, kata Pak Budi sambil tersenyum cerah. Uang sebanyak itu, kenapa? Air mata Bu Dewi tumpah ruah. Jika Anda bisa hidup dengan tenang, saya juga akan tenang. Uang sebanyak itu tidak berarti apa-apa bagi saya. Pak Budi memeluk Bu Dewi. Pak Budi, terima kasih banyak. Saya tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Balas budi apa? Cukup tetaplah di sisiku selamanya. Ya, aku akan bersamamu selamanya, jawab Bu Dewi dengan tangis haru. Malam itu, Bu Dewi berbicara di depan foto almarhum suaminya. Mas, sekarang aku benar-benar bisa merasa tenang. Utang sudah lunas, Kirana juga baik-baik saja, dan aku sudah bertemu orang baik yang membuatku bahagia. Pak Budi mengamati dari belakang dengan senyum. Ia bisa merasakan beban di hati Bu Dewi telah terangkat sepenuhnya. 1 tahun kemudian, mereka menikah secara resmi. Pernikahan yang sederhana namun hangat. Sekarang benar-benar awal yang baru, ya. Kata Bu Dewi dengan senyum bahagia. Ya, mulai sekarang, hanya akan ada hal-hal bahagia, kata Pak Budi sambil menggenggam erat tangan Bu Dewi. Kirana juga berkata di pernikahan mereka, Bu, Ayah, di surga pasti ikut memberkati. Melihat ibu bahagia dengan orang sebaik ini, aku juga sangat bahagia. Saat ini, mereka hidup bahagia di rumah Pondok Indah. Terbebas sepenuhnya dari jeratan utang, mereka menjalani hari-hari yang bebas dan damai. Bu Dewi kini telah berhenti dari pekerjaan perawat dan aktif dalam kegiatan sukarela bersama Pak Budi. Kita ingin membagikan berkat yang kita terima kepada orang lain, katanya. Mereka sangat aktif dalam program bantuan biaya medis untuk keluarga pasien yang kurang mampu, merasakan kepuasan dengan membantu orang-orang yang pernah berada dalam posisi yang sama seperti mereka. Sayang, hari ini adalah hari yang bahagia lagi. Tentu saja, setiap momen bersamamu adalah sebuah anugerah. And to, kini di usia 59 dan 70 tahun, cinta mereka masih tetap membara. Ini adalah kisah indah tentang penyempurnaan cinta sejati di usia senja.